Bismillah bihawitan sholawat Nabi marengan calik dina pangaosan muka ilmu kaberkahan wajibna neangan ilmu artina neangan guru nyufi ilmu tanpa guru yakin ka iblis na guru ayat 7 paniatan nungala ilmu pangeran milari ridona Gusti tur kabagjaan sajati sejami cen kabodohan dina diri jeung mulia hirup agama genep mayengkeun agama tujuh syukur nikmat aya sehat jeung jag-jag jasmanina niat milari pangarti supaya bisa ngabakti ka Allah pangeran abdi nu ngadamel diri abdi sim abdi hoyong manfaat ikeun ka sasama umat doakeun abdi sing hasil ilmu berkah rizki gampil urang di dunia umbara hirup moal angger ngora rek tuturkeun hukum syara ngarah teu menang dilarang doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman aminan amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa taqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia limpahan rahmat dan anugerahnya, yang mana nikmat tersebut, anugerah tersebut saat ini, detik ini kita rasakan. Untuk itu, untuk menyempurnakan nikmat tersebut, yuk kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in semuanya.
Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan yang agung. Kita dipertemukan di bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang terbuka pintu surga, bulan yang ditutupnya pintu neraka. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, siap. Pada hari ini tema yang akan dikaji yaitu kitab Akhlaqul Banin juz kedua tentang berbakti kepada orang tua. Ya, kitabnya silakan dibuka. Nanti ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hasolat. Wa idza hasalat. Dan ketika hasil. Dan ketika hasil. Minka. Minta. Darimu. Darimu. Zalatun. Zalatun. Kesalahan. Kesalahan. Nahwa walidaika. Nahwa walidaika. Terhadap kedua orang tuamu. Terhadap kedua orang tuamu. Fabadir. Fabadir. Maka bersegeralah kamu. Maka bersegeralah kamu. Bitolabil afwi. Bitolabil afwi. Bitolabil afwi. Bitolabil afwi. Meminta maaf. Meminta maaf. Minhuma. Minhuma. Dari orang tuamu. Dari orang tuamu. Mazala fi qaidil hayati. Mazala fil khairil hayati. Ketika orang tuamu masih hidup. Ketika orang tuamu masih hidup. Wa ahid. Wa ahid. Nafsaka. Nafsaka. Dan kamu berjanji kepada dirimu sendiri. Dan kamu berjanji kepada dirimu sendiri. Allah ta'uda. Allah ta'uda. Tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Ila misliha. Ila misliha. Perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut. Fa inna uqubatal hukuki. Fa inna uqubatal hukuki. Karena siksaan anak yang menyakiti orang tua. Karena siksaan anak yang menyakiti orang tua. Mu'ajjalatun. Mu'ajjalatun. Dipercepat. Dipercepat. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Lasyaman. Lasyaman. Apalagi. Apalagi. Ba'da wafatil walidaini. Setelah orang tua meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia. Wafil hadisi. Wafil hadisi. Di dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis. Kullu dzunubi. Kullu dzunubi. Setiap dosa. Setiap dosa. Yuakhirullahu. Yuakhirullahu. Allah akhirkan siksaannya. Allah akhirkan siksaannya. Minha. Minha. Dari dosa tersebut. Dari dosa tersebut. Masya'a. Masya'a. Atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Ila yaumil kiamati. Ila yaumil kiamati. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Illa uququl walidaini. Illa uququl walidaini. Kecuali dosa menyakiti orang tua. Kecuali dosa menyakiti orang tua. Fa innallaha. Fa innallaha. Maka sesungguhnya Allah. Maka sesungguhnya Allah. Yu'ajjiluhu. Yu'ajjiluhu. Mempercepat siksaan orang yang menyakiti orang tua. Mempercepat siksaan orang yang menyakiti orang tua. Lisohibihi. Lisohibihi. Bagi yang menyakitinya. Bagi yang menyakitinya. Bil hayati. Bil hayati. Ketika hidup. Ketika hidup. Qoblal mamati. Qoblal mamati. Sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hasalat minka zallatun nahwa walidaika. Ketika kamu melakukan kesalahan kepada orang tuamu, fabadir bitolabil afwi.
minhuma mazal lafi qadil hayati. Maka kamu bersegeralah meminta maaf kepada orang tuamu di saat mereka masih hidup. Mu'ahid nafsaka ala an la ta'uda illa misliha. Dan kamu berjanji kepada dirimu tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Fa inna uqubatal uquqi mu'ajjalatun fi dunya la siyaman ba'da wafatil walidaini. Karena siksaan menyakiti orang tua dipercepat di dunia, apalagi setelah orang tua meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi kullu dzunubi iwahirullahu minha masya ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Dalam sebuah hadis, setiap dosa Allah akhirkan siksaannya atas kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa menyakiti orang tua. Fa innallaha yu'addiluhu bi sahibi fil hayati qabla al-mamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mempercepat siksaan orang yang menyakiti orang tua ketika masih hidup sebelum ia mati. Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah atau diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus atau ditugaskan oleh Allah di dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Garis besarnya akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Khaliq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akhlak kepada makhluk, yaitu kepada ciptaannya. Akhlak kepada kita, diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada ibu bapak kita, akhlak kepada teman-teman kita, akhlak kepada lingkungan kita. Maka akhlak ini menjadi acuan kehidupan seseorang, dia benar-benar bertakwa atau tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita juga harus berakhlak kepada siapa? Diri kita, kepada teman-teman kita, terutama kepada ibu bapak kita. Bapak pengen tanya, ibu bapak kita wajib kita hormati? Wajib. Wajib kita sayangi? Wajib. Wajib kita cintai? Wajib. Apakah kita harus nurut? Harus. Ya. Kenapa? Karena di dalam kitab Akhlaqul Bani ada hukuman anak yang mana jika anak tersebut itu menyakiti kepada orang tua, sebagaimana tadi yang dibaca oleh Ratu Milkirom dan Haidar. Coba dilihat itunya, kitabnya. Wa idza hasalat min kazalatun nahwa walidaika, ketika kamu melakukan kesalahan kepada orang tuamu. Jadi kita berbuat salah atau melakukan kesalahan kepada orang tua kita melalui dengan ucapan atau tidak patuh. Kalau kita disuruh sama orang tua kita tidak patuh, apakah itu dosa enggak? Dosa. Menyakiti atau tidak? Menyakiti. Apa yang harus kita lakukan di saat kita telah terlanjur melakukan kesalahan kepada orang tua kita? Maka kata ulama, yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur melakukan kesalahan kepada orang tua, tabadir bitolabil afi minhuma mazala fi qaidil hayati. Maka kita harus bersegera meminta maaf kepada orang tua kita jika orang tua kita itu masih hidup. Bilang sama mama, sama ayah, mah maafin aku telah berbuat salah. Ya, maafin aku telah berbuat salah. Jadi apapun, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua, maka kita harus bersegera meminta maaf.
jika orang tua kita masih hidup. Bagaimana kalau kita telah melakukan kesalahan kepada orang tua kita, sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia? Kita lupa kesalahan tersebut, belum meminta maaf. Tahu-tahu ingat-ingat orang tua kita sudah meninggal dunia. Apa yang harus kita buat? Kalau kita punya salah, ya, punya dosa kepada ibu bapak kita, kita belum sempat meminta maaf, sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana untuk memaafnya, minta maafnya kepada orang tua itu? Dengan cara apa? Maka di situ Rasulullah SAW telah menuntut kita, kalau kita punya dosa kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita setelah meninggal dunia, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Doanya apa? Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Lagi doanya apa? Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu doa itu. Kalau kita punya salah kepada orang tua, sedangkan orang tua kita telah meninggal dunia, maka langkah yang pertama adalah kita harus mendoakan mereka, memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa orang tuaku, sayangilah mereka karena mereka telah menyayangiku di masa kecil. Langkah yang kedua adalah kita bersedekah mengatasnamakan orang tua kita. Punya uang 5.000 dimasukkan ke kelopak, diniatkan dalam hati, Allah, aku bersedekah dan sedekahku ini aku tujukan untuk orang tuaku. Atau kita punya makanan, walaupun hanya 1 butir korma, atau punya minuman walaupun hanya seteguk, kemudian disedekahkan kepada orang lain, diniatkan dalam hati memberi makanan dan minum tersebut itu untuk pahalanya ditujukan untuk orang tua kita. Nah, insya Allah pahala tersebut itu akan terus datang, akan sampai kepada orang tua kita. Alhamdulillah. Kenapa kita tidak boleh menyakiti orang tua selama kita hidup? Karena wa'ahid nafsaka ala qaudamiha. Ketika kita telah meminta maaf kepada orang tua kita, maka kita berjanji, ya, berjanji dalam diri kita kepada diri kita bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang sekiranya dapat menyakiti orang tua kita. Fa inna uqubatal uquqi mu'ajjalatun fid dunya la siyama ba'da wafati walidain. Karena siksaan menyakiti orang tua itu Allah percepat di dunia, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia. Siksa Allah, adab Allah yang Allah segerakan di muka bumi itu adalah siksaannya seseorang anak yang menyakiti orang tuanya. Apa siksaannya? Di antaranya akan susah hidupnya, rezekinya akan sempit. Ketika sakaratnya orang yang menyakiti orang tua, mereka itu tidak susah ketika sakaratul mautnya. Jadi Allah murka, Allah benci, Allah tidak suka kepada anak yang suka menyakiti orang tuanya. Saking bencinya Allah kepada anak yang menyakiti orang tuanya sehingga siksaan Allah percepat. Maka dari itu kita sebagai anak yang insya Allah kalian semua soleh-soleha, jangan pernah sekali-kali membuat kecewa orang tua kita. Jangan pernah sekali-kali membuat atau menyakiti orang tua kita. Karena ingat bahwa kita itu adalah lahir dari orang tua kita. Bagaimana kita ingat dulu begitu payahnya orang tua kita ngurus kita di waktu kecil. Dari mulai melahirkan sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai kita disekolahkan. Itu adalah keringat, kecapek, susah, payah orang tua kita yang selalu mengurus kita, yang selalu mendidik kita. Ya, makanya sekali lagi kita jangan pernah berani melakukan atau perbuatan yang dapat menyakiti orang tua kita. Buatlah orang tua kita itu bahagia,
buatlah orang tua kita itu tersenyum, buatlah orang tua kita itu fresh ketika melihat kita. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ainil dari kelas 8C. Izin bertanya Bapak, gimana caranya membahagiakan kedua orang tua yang masih ada di dunia? Bagaimana caranya membahagiakan kedua orang tua ketika masih hidup? Yang pertama, cara membahagiakan orang tua itu adalah patuh, nurut kepada perintah orang tua. Itu langkah yang pertama. Jadi apapun yang diperintahkan orang tua kita ikuti. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat prestasi. Bikin prestasi untuk orang tua kita, agar orang tua kita itu bahagia. Yang ketiga, cara membahagiakan orang tua itu adalah kita selalu berkata baik kepadanya. Kita selalu berkata baik kepada adik-adik kita, kakak kita, kepada orang-orang lain. Tadi saat ucapan kita, perilaku kita, akhlak kita baik, maka di situ orang tua itu bahagia. Jadi kadang orang tua itu tidak perlu dikasih uang untuk membahagiakannya. Karena kalau hanya dikasih uang tapi akhlak anak tersebut itu jahat, malah mau jadi pencuri, mau jadi korupsi, walaupun dikasih uang tetap tidak senang orang tua itu. Jadi yang orang tua senang itu bahagia jika ketika melihat anaknya itu baik, ketika melihat anaknya itu sukses dunia akhirat, ketika melihat anaknya itu dalam segi kata, tutur katanya itu sopan santun, maka di situ hati orang tua itu gembira. Segitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faid dari kelas 8B. Izin bertanya nih ya Bapak. Boleh. Iya. Bagaimana hukumnya ketika kita menyakiti orang tua? Bagaimana hukumnya menyakiti kedua orang tua? Dalam segi hukum, menyakiti orang tua itu adalah dosa besar. Jadi inna min akbaril kabairi uququl walidain. Di antara dosa besar itu adalah menyakiti kedua orang tua. Itu dalam segi hukum. Jadi hukum menyakiti kedua orang tua itu adalah dosa besar. Akibatnya apa? Akan fatal. Orang yang menyakiti orang tua itu, dia hidupnya itu akan sengsara. Hidupnya itu akan menderita. Hidupnya itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menyakiti kedua orang tua. Jadi siapapun anak yang berani menyakiti orang tuanya, satu hukumnya dosa besar, yang kedua kehidupannya itu tidak akan merasa tenang. Kehidupannya itu tidak akan merasa bahagia. Kehidupannya itu tidak akan tenang. Kenapa? Karena di situ Allah putuskan rahmat Allah kepada anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Bisa dipahami? Kasih. Kesimpulan dari yang kita kaji hari ini, ya, yang pertama, kita tidak boleh menyakiti atau melukai orang tua. Karena melukai atau menyakiti orang tua itu adalah dosa besar, dan Allah percepat siksanya itu di dunia saja sudah Allah berikan. Di antaranya adalah Allah tidak akan memberi hidup nyaman kepada anak yang menyakiti orang tua. Hidupnya itu akan selalu gelisah, hidupnya itu akan sengsara, hidupnya itu tidak akan bahagia. Kenapa? Karena telah terhalang rahmat Allah gara-gara menyakiti orang tua. Yang kedua, maka kita setelah tahu bahwa menyakiti orang tua itu dosa besar, maka upayakan yang harus kita lakukan adalah maka kita harus selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Cara membahagiakan kedua orang tua kita itu yang pertama adalah kita selalu mendoakan orang tua setelah kita sholat. Doanya kita baca bareng. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa ini harus selalu kita baca
ketika kita selesai sholat fardu. Yang kedua, bahagiakan orang tua kita dengan akhlak kita. Perlihatkanlah akhlak baik kita sebaik mungkin kepada orang tua kita. Agar apa? Agar orang tua kita menjadi bahagia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya dan kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu membahagiakan orang tua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.